Langsung aja Ustadz nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di trending sekarang yang ada up to date-nya tentang salawat ke 3 makom, yaitu salawat ke Rasulullah, salawat ke Imam Mahdi Khalifatullah, salawat kepada Abbasil bin Hidri, Bulian bin Mukan, Nabiullah Hidri alaihissalam. Nah, secara syariat, maksudnya dalil? Ya, dalil. Viral nih, Dr. Abuya Hasim Roji itu ya, itu satu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mensikapi masalah salawat as-salatu wassalamu alaika ya abati ya Rasulullah. Jadi ini coba juga sempat gempar, menunjukkan kepada dalil yang tersirat surat, karena beliau selalu mengatakan di YouTube itu dalilnya dalam kolbu marifat para aulia, belum tertulis dalam kitab yang tersurat. Nah, sementara pada kalangan masyarakat awam tentu jelas makomnya tidak akan ketemu nih, karena ada tekstual secara faktual terbukti secara dalil, ya, secara dalil, secara ya hukum syariah lah. Itu Ustaz untuk sementara. Mangga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pertanyaan dari saudara kita, Pak Irwan. Ini beliau ini seorang guru dan pengamat YouTube. Tapi bukan YouTuber ya, pengamat YouTube dan dakwah. Alhamdulillah, ini rekan kami sejak lama ya, dari saya bujangan ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalam. Kaitan dengan mengucapkan atau mengamalkan sebuah amalan berupa pertama salam ke Rasulullah, assalamualaikum ya sayyidi Rasulullah. Kemudian yang kedua, assalamualaikum ya sayyidina al-Hidir alaihissalam, alaikassalam. Yang ketiga adalah assalamualaikum ya, dan tidak tahu. Sebuah tarekat yang muktabar dibilang tidak muktabar karena tidak tahu dan tidak tahu orang, atau itu tidak diketahui secara umum. Kalau saya mengartikan muktabar ini adalah yang dianggap, dan memang ada data, ada nama, ada data, ada sanad, ada pembahasan para ulama. Termasuk tarekat Hidiriyah. Tarekat Hidiriyah ini adalah muktabar karena ada di dalam kitab Manhalur Rawi Raik. Fitus 20 tarekat di dunia itu dikumpulkan oleh beliau. Masya Allah, ini idealis betulnya ya. Nah, kemudian itu bisa juga sebuah amalan, walaupun tidak mirip seperti itu, ada bagian dari tarekat yang namanya tarekat Ruhaniyah Muhammadiyah. Nah, kenapa saya bilang Ruhaniyah Muhammadiyah? Kalau saya bilang tarekat Muhammadiyah nanti menyebut atau menyinggung organisasi Islam, ormas Islam Muhammadiyah, bukan. Jadi tarekat sebenarnya di kitab disebut Tarekatul Muhammadiyah. Saya menyebutnya tarekat Ruhaniyah Muhammadiyah. Adalah sebuah tarekat sang mursyid setelah mengalami ilmu tarekat secara sanad nyambung ke Rasulullah dengan mata rantai dari guru ke guru tanpa ada putus rantai, muttasil. Kemudian yang kedua, sang guru itu setelah mengalami peningkatan batin yang luar biasa, juga diijazahkan oleh Rasulullah fir ruhaniyah, secara rohani. Nah, ini yang disebut tarekat Ruhaniyah Muhammadiyah. Apakah hanya Nabi Muhammad? Tidak. Tadi tarekat Hidir itu bisa saja dibahasakan tarekat Ruhaniyah al-Hidiriyah, walaupun Sayyidina Hidir masih hidup dalam kaul yang lebih kuat. Ya, ada ulama bilang meninggal. Hidir yang beredar itu adalah malaikat atau rijalul ghaib. Tapi kaul yang lebih banyak adalah Nabi Allah Hidir memang belum meninggal. Atau tidak hanya Nabi Hidir, Nabi Muhammad apalagi. Mungkin Nabi Isa, maka bisa dijadikan tarekah Ruhaniyah Isawiyah gitu. Ini sudah bisa dikiaskan. Adalah sebuah tarekat di mana selain sang mursyid kita memiliki sanad guru-guru sampai ke Rasulullah langsung dengan mata rantai. Yang kedua, dia memiliki sanad yang ruhaniyah, baik itu didapatkan dalam mimpi dari Rasulullah, mau rifat atau hakikat di sini dimaknai tersirat, oke, bisa itu seperti itu bisa. Karena memang pembahasan itu ada. Nah, dari Pak Irwan ini mungkin ada sedikit mengganjal secara syariat, secara dasar hukum, dalil seperti itu boleh nggak? Gitu kan? Oh ya, sangat boleh dong jawaban saya. Sangat boleh. Satu, kepada Rasulullah sudah jelas. Apa penghalang dalilnya? Selawat itu banyak. Bahkan selawat yang berupa khitab. Khitab itu artinya mukhotob. Orang yang diajak bicara ada di depan buat assalamu alaihi.
Tuduh gaib. Itu. Atau assalamu ala irwan, saya tidak pakai K. Ya kan? Nah, konteks Rasulullah, dalil yang sangat sahih adalah pada saat doa tahiyat akhir. Di situ kan assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Kemudian itu kan. Lalu apakah di luar sholat boleh? Oh boleh, banyak dalil-dalil seperti itu ya. Banyak. Contoh sahabat yang berziarah ke beliau. Siapa itu? Bukan Bilal bin Rabah. Bilal Al-Muzani. Ya. Bilal Al-Muzani kalau nggak salah ya. Itu ziarah ke makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Istasqi li ummatik. Salam kepada engkau ya Rasulullah. Ini kan di luar sholat pada saat ziarah. Istasqi li ummatik. Mohonkan agar Allah turunkan hujan untuk umatmu. Ini dalil salawat khitab, salam khitab ke depan Rasulullah walaupun di makamnya. Yang lebih kuat tadi ada saat sholat. Di saat sholat itu apakah ada Rasulullah depan kita? Kan nggak ada. Muhammad mensyariatkan kalau nggak dibaca itu nggak sholat, nggak sah sholatnya. Berarti apa? Ada sebuah makna yang tersirat bahwa Rasulullah itu mukhatab di depan kita. Dalam tanda kutip hadir ruh beliau, ruhaniyah beliau ikut menjawab salam, pasti menjawab salawat salam kita. Ya. Berarti tidak musik ya? Tidak. Apa seperti yang itu? Oh gitu, tidak. Ya? Tidak, ya. Itu satu ya. Rasulullah konteks assalamu alaika ya Rasulullah sudah umum, dalilnya sudah banyak sekali. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan Nabi Khidir? Nah, di dalam tahiyat sendiri, assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Siapa ibadullah sholihin? Ya, ibadullah sholihin dalam tafsir, dalam hadis, terutama dalam tafsir ada di tafsir At-Tabari, as-sholihun humul anbiya. Orang-orang soleh yang paling soleh siapa? Siapa orang-orang soleh yang paling, di antara orang-orang soleh yang paling soleh siapa? Para nabi. Setelah Nabi Muhammad dimasukkan dalam salawat salam dalam salat, bahkan alaina wa ala ibadillahi sholihin, masya Allah. Di situ juga dalam sebuah penafsiran di At-Tabari as-sholihun itu apa? Sholihul mu'minin di surat apa itu? At-Tahrim. Ya kan? Sholihul mu'minin. Wa Jibril wa sholihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Sungguhnya Jibril, malaikat dan orang-orang soleh dari orang beriman. Udahlah orang beriman soleh lagi. Kan orang awam. Gitu. Itu dalam surah Al-Tahrim. Ba'da dzalika zahir, dengan setelah itu datang menolong. Nah, nanti ini konteks orang-orang soleh bisa datang menolong. Dalam lagi nanti kalau kita bahas. Satu masa nanti tolong nanti kita kaji ya nih dari tafsir At-Tabari, ingatkan saya. Kita akan bahas tentang siapa sholihul mu'minin, ibadullah sholihun itu. Pernah dapat dari guru di Jawa Timur, itu belasan. Dimulai dari assalamu alaika ya sayyidi Rasulullah. Kemudian assalamu alaika, itu Nabi yang 25 disebut dulu. Satu-satu. ya Sayyidina Adam ya ini. Tadi dalam satu baris para nabi disebut. Kemudian di bawahnya itu malaikat, ya. Secara umum kemudian malaikat 4, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Kemudian di bawahnya para wali. Bahkan di situ ada ibunda kita Sayyidatina Khadijah, seluruh istri-istri Rasulullah. Bahkan nanti istrinya Nabi Allah Ibrahim, ibunda kita Siti Hajar dan Siti Sarah dimasukkan di situ. Baru di bawahnya lagi para wali, para guru. Nah, nanti ditutup assalamu ala ruhihim wa arwahihim wa ajsadihim. Itu loh, rohnya, jasadnya, arwahnya disebut semua di sana. Ini metodologi dari Kiai Fulan, Syekh Fulan yang saya berguru di daerah Jawa Tengah. Nah, ini boleh saja sama, dalilnya juga itu juga, tapi teknik ini berbeda. Hal-hal seperti ini ada dalam perbendaharaan kami, dalam khazanah-khazanah kutub-kutub, kitab-kitab klasik Islam banyak. Ya, ba'athahum kama ba'athani. Atau li'annahum bu'itsu kama bu'itsu. Bacalah salawat untukku dan salawat kepada para nabi-nabi Allah. Kenapa? Karena Allah mengutus mereka seperti mengutus aku. Artinya cuma di rumah lama apa semua didakwai oleh Rasulullah. Itu aja bedanya. Tetapi prosesi mengutus itu sama. Allah mengutus para nabi itu seperti mengutus aku, atau mengutus aku seperti mengutus para nabi. Jadi ketika Allah mensunahkan baca selawat kepada Nabi Muhammad, demikian juga kepada nabi-nabi yang lain. Ketika dalam hadis-hadis sahih didapatkan bolehnya bertawasul, nanti kita bahas lagi apa itu tawasul kepada Nabi Muhammad,
Maka boleh pula kita bertawasul kepada Allah, maksudnya dengan Nabi Muhammad, dengan para nabi-nabi yang lain juga boleh. Hadisnya juga, Allah pernah ada dalam sebuah hadis, insya Allah hadis hasan. Allahumma bihaqqi mamsyaya. Ya Allah, dengan hak langkah kakiku. Wa bihaqqi al-anbiya min qabli. Dan bertawasul dengan hak para nabi sebelumku. Nabi Muhammad sendiri bertawasul dengan para nabi-nabi terdahulu. Padahal apa kedudukan Nabi Muhammad? Imamul Anbiya wal Mursalin. Kok bisa? Nabi memberikan sebuah contoh. Bertawasul kepada nabi-nabi yang lain juga boleh. Illa antaghfira li ummi. Sekali engkau mengabulkan. Jadi ibunya adalah istrinya Abu Thalib bernama Fatimah. Di sini ada lafaz li ummi. Ibu saya, yaitu Fatimah. Istri paman saya. Ingat saudara hadirin. Hadis, ya, bahasa hadis itu jadi hukum. Ketika bibi atau istri paman sama Nabi dibilang ummi, dibilang ibu padahal bibi, maka sah-sah saja. Ketika paman dibilang bapak. Contoh Nabi Allah Ibrahim, bapaknya itu Azar. Azar itu bukan bapak kandungnya Ibrahim, tetapi paman. Azar itu menyembah patung, itu bukan bapaknya Nabi Ibrahim. Ini kadang orang-orang Wahabi sembarangan ngomong ini. Tidak cek sejarah. Ya, tidak cek sejarah. Ada bapaknya Nabi Allah Ibrahim siapa? Adapun Azar itu paman, dibilang abi. Maka ketika Nabi Muhammad bilang Fatimah istri Abu Thalib dibilang ibu padahal bibi, bahkan paman, gitu. Maka sah-sah saja kalau paman dibilang bapak. Maka ketika ada hadis di dalam Sahih Muslim, ketika seorang sahabat nanya, ya Rasulullah, bapak aku di mana? Neraka atau surga? Dijawab sama Rasulullah di neraka. Sahabat ini sedih. Sama Rasulullah panggil lagi channel mengatakan, bapaknya Rasulullah Muhammad Muslim, bapaknya Abdullah kafir, nauzubillah. Hadirin, ini hadisnya tadi. Ketika Fatimah istri Abu Thalib dibilang bibi, maka wajar ketika paman bisa dibilang, ketika bibi dibilang ibu, ummi, maka wajar paman dibilang ayah, abi. Maka ketika Rasulullah mengatakan, inna abi wa abaka, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Ini banyak para dai, ulama, para dai-dai menjelaskan bahwa Rasulullah itu punya pengertian yang sabar, lemah lembut, tidak mau sahabatnya kecewa. Bisa diterima, tapi tidak kuat bagi saya. Yang kuat itu bahwa, inna abi sesungguhnya bapakku artinya paman. Siapa yang di neraka yang sudah pasti? Yang nas ya. Bukan Abu Thalib, belum pasti. Ya, belum pasti. Ada perdebatan nanti tentang Abu Thalib. Walaupun nanti beliau Islam secara hati atau apa, itu ada pembahasannya itu. Tapi yang jelas Abu Lahab dan Abu Jahal. Salah satunya itu tentu paman. Dua-duanya paman, tentu salah satunya itu. Yang disebut Abi ini apakah sunnah? Gitu. Kaum salaf. Salaf itu kan generasi sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Ini masih di zaman Rasulullah menjelaskan ini. Nanti ada penjabaran yang detail kitab Asnal Matalib. Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib, ada itu yang membela tentang Abu Thalib itu siapa. Ternyata ada 3 pendapat. Tapi kaitan dengan datuk, nenek, ya, bapak, ibu, kakek, nenek ke atas, itu tidak mungkin kafir. Jadi kemana-mana pembahasan ini nanti dibahas. Tadi kembali kepada perdebatan dalam ahli sunnah bahwa beliau adalah Muhammad. Adalah keturunan Nabi Muhammad dengan nama Muhammad bin Abdullah juga. Ya. Itu tidak ada perdebatan dalam ahli sunnah wal jamaah kecuali Syiah dan lain-lain. Nah, selama kita memberi salam kepada Imam Mahdi, walaupun mungkin belum ada muncul, atau sudah ada, tapi tidak kelihatan, wallahu alam. Atau belum lahir, belum di zaman kita, wallahu alam. Ya, apakah beliau sudah ada sekarang, belum muncul, ataupun belum muncul, belum lahir, itu kita serahkan ke Allah, karena tidak ada nas yang detail tentang itu. Tetapi kita mengimani itu, dengan syarat, belum menentukan tokoh. Silakan, monggo-monggo aja. Saya juga pakai itu. Karena salah satu guru saya itu mengijazahkan kepada saya doa kerajaan Imam Mahdi. Jadi di situ ada Allah, ya Allah gini kita redaksinya Allah kuatkanlah kokohkanlah kerajaan Al-Mahdi. Otomatis kan kirim Fatihah juga. Kasih salam ke Imam Mahdi gitu. Padahal belum saya temui itu dari guru saya juga gitu. Dan itu bersambung ke guru-gurunya. Jadi ada seperti itu. Kecuali assalamualaikum ya Imam Mahdi pakai versi masing-masing. Jadi bisa jadi sesat. Itu versi masing-masing saya meyakini bahwa Imam Mahdi Irwan. Sementara
Direktur Heksagonal mengatakan Imam Mahdi adalah Daus Lasagon misalnya kan. Nah, jadi ribet seperti yang dilakukan oleh apa itu yang di India? Ahmadiyah ada dua. Ahmadiyah yang menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Munculnya Imam Mahdi, kejadian-kejadian apa saja sebelum Imam Mahdi dibahas secara beruntun. Tidak main caplok sana caplok sini. Saya sedih kadang-kadang di media sosial membahas tentang Al-Mahdi itu caplok sana. Tidak pasti. Kadang-kadang sudah menjustifikasi nanti bulan Ramadan pertengahan kan sampai begitu. Kemudian nanti setelah terjadi ini dengan versinya sendiri atau ngambil hadis tapi mencaplok, tidak membahas runtut. Kan saya tanya itu orang-orang yang mikir akhir zaman. Kapan mulainya akhir zaman? Ingat di masjid kemarin, mulainya akhir zaman itu kapan hitungnya? Ibarat kalau ada kalender, tanggal 1 akhir zaman itu mulainya kapan? Lu main akhir zaman aja kan? Sepeninggalnya Rasulullah. Awwalu asyrati sa'ah mauti au kama qala Rasul. Sesungguhnya tanda pertama awalnya tanda-tanda hari kiamat atau akhir zaman adalah kematianku, kata Nabi, wafatnya aku. Itu hadis sahih. Nah, ini kadang-kadang para penyampai di medsos ini lupa. Atau memang tidak tahu. Saya bukan sok tahu, tetapi kembali kita ke referensi Islam yang ada. Gitu. Yang sangat menyedihkan lagi pakai ramalan-ramalan yang bukan Islam. Kan menyedihkan sekali. Walaupun itu berbahasa Arab. Di situ menyebutkan nama Amerika, nama memang iya. Tersurat yang memiliki dalil syar'i jelas. Tetapi tidak mesti runtutan seperti itu. Ada versi-versi lain dan itu tidak salah yang diungkapkan ada beberapa dai itu tidak salah. Ya. Berarti bukan hal yang baru saat itu ya? Bukan. Udah lama. Udah lama. Cuman emang baru terangkat. Ya artinya Buya Aroji ini betul-betul memberikan kesan bahwa ini kita mesti buka sekarang gitu. Oke, ya. Mesti buka sekarang ya. Dari zaman itu mungkin saja. Bisa jadi seperti itu. Yang kedua, ini juga sering dibuka tapi tidak di YouTube kan. Kami mengkaji ini sudah lama ya, sudah sekitar 10 tahun yang lalu sudah ada sudah pernah inilah dengan para kiai-kiai tanya jawab tentang ini. Cuman kan tidak dibukukan, tidak. Nah, alhamdulillah saya pribadi memiliki sanad itu ya, memiliki, tapi kita tidak bahas itu. Kewajiban kita nih menerima talaki dan semua istri. Oke, itu nanti di luar dari forum tanya jawab, itu bisa kita angkat Torekat Hidiriyah atau Torekat Ruhaniyatil Anbiya. Tetapi bukan saya yang bertemu dengan Nabi Hidir atau Rasulullah, tetapi nanti di atas kita. Ya, di atas kita. Nanti ada misalnya imam yang terkenal itu yang sering ketemu para Nabi Muhammad dan para nabi. Itu para nabi itu adalah Imam Syekh Ibnu Arabi. Jadi Ibnu Arabi itu sendiri juga memiliki torekat namanya Torekat Al-Hatimiyah. Yang kedua, artinya ketika itu diberlakukan saat tersambung dulu, baru pakai itu. Kemudian kaitan Assalamualaikum ya abati. Ya Rasulullah. Oke. Ya, saya hargai itu karena memang walaupun itu kaitannya nanti kajian tentang Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah awal makhluk. Ada juga hadis itu yang sahih juga dalam kitab Mustadrak Al-Hakim itu adalah makhluk yang pertama adalah Al-Qalam. Kolam yang ada di atas langit, pena pencatat data, takdir, ya. Tetapi di dalam kitab yang sama juga dibahas hadisnya sahih juga, makhluk yang pertama adalah al-hija atau al-hijaiyah, huruf hijaiyah. Alif ba ta saja itu adalah makhluk pertama gitu. Ya. Kenapa? Karena dalam hadis itu dikatakan al-qalam itu diciptakan dari huruf hijaiyah. Berarti huruf hijaiyah yang pertama gitu. Akhirnya kan banyak pendapat. Nah, bagaimana tentang Nur Muhammad awalnya makhluk? Sebagian ulama bilang hadis maudhu karena tidak ditemukan. Sebagian ulama bilang dhaif. Tetapi ada ulama yang membuktikan hadis ini sahih. Ada sanadnya. Ya. Bahwa makhluk pertama adalah Nur Muhammad itu pernah dibahas oleh Imam Al-Qastolani di dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah. Beliau mengatakan hadis sahih, tetapi tidak ada sanadnya. Dikatakan riwayat Abdul Razak. Berdebatlah para ulama sampailah masa-masa sekarang banyak ulama di antara Syekh Abdullah Haruri mengatakan maudhu. Karena hadisnya tidak ada. Katanya di Abdul Razak, ternyata tidak ditemukan. Ada ulama lain, almarhum juga, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Makki Mekah. Beliau menulis dalam kitabnya, kalau nggak salah, Az-Zakhair Al-Muhammadiyah. Apa kata beliau? Tentang Nur Al-Himyari.
2 juz hilang itu ada di Yaman. Setelah diteliti, dibandingkan dengan naskah-naskah di zaman Imam Suyuti yang pernah mengutip, ternyata memang betul. Ada 2 juz yang hilang. Ternyata setelah dibuka di situ ada hadis tentang awalnya Nur Muhammad dan sanadnya sahih. Tapi sudah terlanjur berdebat. Sudah terlanjur khilafiyah. Silakan mau memilih ke ini. Tetapi bagi yang meyakini tentang awal Nur Muhammad ataupun paling tidak adanya Nur Muhammad itu, ketika mengungkapkan ya abati yang menisbatkan bahwa bapak itu adalah Abul Arwah, bapaknya roh. Kenapa? Karena dalam hadis sahih yang lain Rasulullah mengatakan, ana nabiun, kuntu nabiyan wal adamu fitin, atau kama qala Rasul. Aku sudah jadi nabi sementara Adam masih berupa tanah. Berarti ada awalnya Rasulullah sebelum Adam diciptakan. Kalau dikatakan Adam manusia, Abul Bashar, dalam arti bapaknya fisik, jasad. Maka hadis sahih ini, ketika Rasulullah mengatakan aku sudah jadi nabi sementara Adam masih dalam tanah, berarti mengindikasikan bahwa adanya ruh Rasulullah sebelum Nabi menyiratkan, bukan mensuratkan, tetap bahwa Rasulullah adalah Abul Arwah. Itu loh yang maksudnya dalilnya. Gitu, karena pembahasan singkat, ya abati itu bapak arwah itu siapa? Lalu apakah itu pribadi saya yang ngomong? Enggak. Banyak ini ulama. Di antaranya yang menganggap Rasulullah itu adalah Abul Arwah, itu kalau enggak salah Imam Junaid ada, Imam Abu Yazid Al-Bustami ada. Itu ada pernyataan beliau, Imam Zaruk Imam Zaruk juga. Banyak para ahli-ahli tasawuf yang juga ulama, ahli hadis yang